Oke guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Jurnal Anime. Shanks merupakan salah satu karakter misterius dan fenomenal dalam cerita One Piece. Dia jarang muncul, tapi dapat dipastikan Shanks termasuk karakter dengan kekuatan yang luar biasa, serta punya pengaruh yang sangat besar bagi dunia. Shanks pun telah melewati berbagai pertarungan selama perjalanan karirnya sebagai seorang bajak laut. Kali ini, Mimin akan membahas tentang beberapa pertarungan dahsyat Shanks dari masa ke masa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu dong guys, biar Mimin semangat bikin video-video menarik selanjutnya. Pada masa lalu, Shanks pernah bertarung 1 lawan 1 menghadapi Mihawk si mata elang. Masih belum diketahui dengan pasti kapan detail waktu pertarungan tersebut berlangsung. Tapi, yang pasti mereka berdua bertarung lebih dari 12 tahun yang lalu. Pasalnya, Mihawk pernah mengatakan bahwa dia tidak tertarik lagi untuk bertarung melawan Shanks yang telah kehilangan lengan kiri. Mungkin Mihawk merasa tak adil untuk berduel menghadapi lawan yang hanya memiliki satu tangan. Padahal kekuatan Shanks tetap hebat meski hanya berlengan satu. Mengingat Shanks dan Mihawk telah dikonfirmasi sebagai rival dalam salah satu databook, maka ada kemungkinan pertarungan mereka tidak hanya terjadi satu kali, karena bisa saja mereka sudah pernah beberapa kali berduel. Kabar pertarungan Shanks dengan Mihawk pasti tersebar kemana-mana, dan mungkin banyak orang menganggap duel itu sebagai duel legendaris karena melibatkan dua nama besar di lautan. Mihawk sangat senang ketika bertarung melawan Shanks karena Shanks memiliki kemampuan berpedang yang juga sangat luar biasa. Selain pernah bertarung melawan Mihawk, pada masa lalu Shanks juga pernah terlibat pertarungan menghadapi Marshal D. Teach atau yang sekarang ini dikenal sebagai Kurohige. Saat Shanks bertarung melawan Kurohige, saat itu Kurohige masih belum terkenal, bahkan dia belum memiliki bounty sama sekali. Meski begitu, Kurohige memiliki kemampuan bertarung yang hebat, serta kecerikan yang tidak bisa diremehkan sehingga dia mampu memberikan luka yang membekas secara permanen di mata kiri Shanks. Luka itu berbentuk 3 cakaran, karena memang pada masa lalu Kurohige memakai senjata berupa cakar besi yang tajam. Menurut Mimin, Shanks pasti cukup terkejut ketika bertarung melawan Kurohige, sebab orang yang tidak terkenal seperti Kurohige pada saat itu ternyata memiliki potensi yang sangat besar dan berbahaya. Shanks mengakui luka yang dia dapatkan dari Kurohige merupakan luka yang paling menyakitkan. Shanks juga bilang bahwa dia mendapatkan luka itu bukan karena dia ceroboh atau semacamnya, yang berarti dia mendapatkan luka itu karena Kurohige memang benar-benar orang yang berbahaya. Menurut Mimin, pertarungan Shanks melawan Kurohige bukan pertarungan epik seperti duel Shanks menghadapi Mihawk. Tapi yang pasti, pertarungan Shanks melawan Kurohige ini meninggalkan kesan yang buruk bagi Shanks. Namun, meski pertarungan itu membuat Shanks mendapatkan luka paling menyakitkan, tapi hal tersebut tak membuat Shanks menjadi takut kepada Kurohige. Di Marineford 2 tahun silam, Shanks menantang Kurohige untuk bertarung. Tapi Kurohige mundur karena menurutnya saat itu bukan saat yang tepat untuk bertempur melawan bajak laut rambut merah. Dulu, Shanks juga pernah bertarung melawan Shirohige. Ketika Shanks datang ke kapal Moby Dick, waktu itu awalnya Shanks datang dengan baik, karena niat dari Shanks adalah untuk berbincang dengan Shirohige. Bahkan, Shanks juga membawa sake untuk diminum bersama dengan Shirohige di atas kapal tersebut. Pertemuan mereka berawal dengan santai dan baik-baik saja. Tapi akhirnya Shanks mengatakan bahwa tujuannya datang kepada Shirohige untuk meminta Shirohige menarik mundur Ace. Shanks tahu Ace sedang dalam perjalanan untuk memburu Kurohige. Menurut Shanks, Ace memang kuat, tapi masih terlalu cepat bagi Ace untuk bertarung melawan Kurohige. Sebab Shanks sangat mengetahui bahwa Kurohige itu orang yang berbahaya. Shanks sudah bisa memprediksi bahwa jika Ace bertemu dengan Kurohige, maka hal buruk akan menimpa Ace. Shanks ingin Shirohige segera memberi perintah agar Ace kembali dan tidak lagi mengejar Kurohige. Namun, Shirohige menolak permintaan Shanks. Bahkan, Shirohige melakukan tindakan provokasi seperti melempar botol sake ke arah Shanks. Penolakan dari Shirohige membuat Shanks marah, sehingga terjadi saling serang antara Shanks dengan Shirohige. Bentrokan mereka sangat hebat sampai-sampai membuat langit menjadi terbelah, yang mana itu membuktikan kualitas kekuatan dari mereka berdua benar-benar luar biasa. Tidak diketahui bagaimana kelanjutan dari pertarungan Shanks melawan Shirohige, tapi Mimin yakin pertarungan mereka berjalan dengan sangat singkat dan tanpa ada yang terluka serius.
Niat dari Shanks memang baik untuk meminta Shirohige menarik mundur Ace yang sedang mengejar Kurohige. Namun yang Shanks tidak tahu, Shirohige sebenarnya sudah melarang Ace untuk pergi karena Shirohige mengaku dia mendapatkan firasat yang buruk. Hanya saja, Ace tetap keras kepala dan memutuskan untuk pergi walaupun sudah dilarang. Shirohige juga tidak menceritakan hal tersebut kepada Shanks, sehingga pertarungan singkat antara Shanks melawan Shirohige pun harus terjadi. Shanks juga pernah terlibat bentrok dengan Kaido sekitar 2 tahun yang lalu, ketika Kaido berniat untuk datang ke Marineford. Saat itu, bajak laut Shirohige tengah bertempur melawan angkatan laut, dan Kaido ingin ikut terlibat dalam pertempuran itu. Namun, Kaido gagal datang ke sana sebab Shanks menghalangi perjalanan Kaido. Para angkatan laut pun terkejut saat melihat Shanks bisa datang dengan cepat ke Marineford, padahal Shanks baru saja bentrok dengan Kaido. Ketika Shanks datang ke Marineford, dia tidak dalam keadaan terluka sama sekali. Bahkan, Shanks juga tidak tampak kelelahan sedikit pun, yang mana itu menandakan pertarungan Shanks melawan Kaido memang hanya berlangsung sebentar saja, dan itu pun keduanya tidak mengeluarkan kekuatan penuh. Mungkin, Shanks bisa memberikan suatu penawaran yang sangat bagus kepada Kaido, sehingga Kaido mau menerima tawaran itu dan tidak jadi pergi ke Marineford. Ada juga fakta menarik, telah dikonfirmasi dalam databook Viper Card. Saat Kaido hendak pergi ke Marineford, dia ditemani oleh King. Itu artinya, ada King saat Kaido dan Shanks terlibat bentrok. Mimin menduga dalam bentrokan tersebut, King juga terlibat pertarungan singkat melawan Ben Beckman. Mengingat mereka berdua sama-sama kru terkuat dari kelompok bajak laut masing-masing. Sekarang, mari kita masuk ke dalam pembahasan yang bersifat teori dan opini. Sepertinya dalam perjalanan Shanks sebagai seorang bajak laut, dia pernah berhadapan dengan para angkatan laut. Mungkin pada saat Shanks belum menjadi Yonko. Shanks adalah seorang bajak laut kuat dan potensial, yang mana angkatan laut pasti bisa tahu sejak lama bahwa Shanks itu seorang bajak laut yang hebat. Dengan begitu, Mimin menduga pada masa lalu angkatan laut pernah mengirim personel yang kuat untuk memburu Shanks. Personel kuat tersebut bisa jadi salah satu Admiral era Akainu, Aokiji, dan Kizaru. Mungkin salah satu dari mereka bertiga pernah bertugas untuk memburu Shanks, sehingga terjadi pertarungan yang sangat sengit. Menurut Mimin, siapa Admiral yang pernah berhadapan dengan Shanks? Adalah antara Akainu dan Kizaru. Jika itu Akainu, maka tak heran Akainu tidak melawan ketika Shanks datang ke Marineford 2 tahun lalu. Itu karena Akainu sudah tahu kekuatan penuh dari Shanks, sehingga Akainu bersikap bijaksana untuk tidak bertarung melawan Shanks saat kondisi fisik Akainu telah terluka lumayan serius akibat bertarung melawan Shirohige. Bisa juga yang pernah bertarung melawan Shanks adalah Kizaru. Tak heran dia mengangkat tangan ketika ditodong oleh Ben Beckman saat di Marineford. Itu bukan karena Kizaru takut, tapi karena Kizaru tahu bahwa Ben Beckman sebagai kru terkuat Shanks memiliki kemampuan terhebat, sehingga Kizaru perlu untuk waspada. Mungkin saja dulu saat Kizaru bertarung melawan Shanks, Kizaru juga melihat seberapa hebat Ben Beckman dalam memantai banyak personel angkatan laut yang dibawa oleh Kizaru. Entah Akainu atau Kizaru, atau perwira angkatan laut manapun yang dulu pernah melawan Shanks, yang pasti mereka gagal menangkap Shanks karena terbukti Shanks masih bebas sampai saat ini. Selain itu, menurut Mimin, Shanks juga pernah bertarung melawan salah satu mantan kru kuat bajak laut Rocks. Bila melihat Kurohige, dia telah melakukan berbagai hal besar sebelum menjadi Yonko. Tapi, dia mulai diakui sebagai Yonko ketika dia menang dalam pertarungan melawan Marco dan sisa anak buah Shirohige yang lainnya. Berhasil memenangkan pertarungan tersebut membuat Kurohige dirasa pantas oleh publik untuk diakui sebagai Yonko. Sepertinya, Shanks pun mengalami kejadian yang mirip dengan Kurohige. Jadi, pada masa lalu, Shanks telah melakukan berbagai hal besar. Tapi dia mulai diakui sebagai Yonko saat dia menang dalam pertarungan melawan bajak laut hebat. Pernah bertarung melawan mantan kru bajak laut yang hebat di lautan merupakan hal yang wajar. Mengingat, Shanks sendiri pernah mengaku dia pernah melewati banyak pertarungan dan telah menerima banyak luka. Shanks juga pernah bertarung melawan Eltas Kid. Seperti yang Kid katakan, salah satu lengannya putus akibat bertarung melawan bajak laut rambut merah. Meski Kid sendiri sudah bilang begitu, tapi Mimin tetap menganggap Shanks versus Kid masih berupa opini atau teori. Sebab belum ada konfirmasi apakah ketika Kid bermasalah dengan bajak laut rambut merah, yang dia lawan itu Shanks atau bukan. Karena bisa saja yang Kid lawan itu hanya salah satu eksekutif bajak laut rambut merah saja, yang mampu membuat lengan Kid putus.